Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Spider-Man Brand New Day, yang dimana kita udah mendapatkan sebuah gambar first look dan juga video dari Tom Holland yang udah kembali sebagai Spider-Man di Marvel Cinematic Universe di era Multiverse Saga, sebelum menuju kepada Avengers Doomsday dan Secret Wars sebagai jembatan hancurnya Multiverse MCU mendatang. Dan pada video kali ini kita membreakdown semua detail apa aja dan juga Easter eggs yang terkandung selama proses syuting untuk project Spider-Man Brand New Day. Oke, so Mario Booster, let's break down this video. We ready? Oke, sebelumnya Sony Pictures udah memperlihatkan video teaser yang berdurasi 9 detik tentang shootnya Spider-Man yang di-shoot dari jarak dekat, sebagai pertanda bahwa mereka udah mulai syuting di hari pertama yang bertepatan dengan hari Spider-Man Day di seluruh dunia. Lalu keesokan harinya, Sony Pictures akhirnya meriliskan sebuah video yang berdurasi 20 detik yang dimana Tom Holland kembali dengan perannya sebagai Peter Parker alias Spider-Man dengan kostum terbarunya yang udah pernah kita lihat di film endingnya Spider-Man No Way Home, yaitu kostum versi klasiknya. Oke, sekarang kita bahas dari segi kostum klasiknya ini ya, yang dimana kostum ini terinspirasi dari versinya Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield, yang dimana kedua varian Spider-Man yang versi dewasa ini udah pernah muncul di filmnya Spider-Man No Way Home sebagai bentuk fan service, yang dimana kita bisa melihat dalam skill bentuk logo laba-labanya ini lebih mirip kepada versinya Tobey Maguire dengan kaki yang terbuka lebar dan tampak lebih estetik. Tapi untuk tubuhnya agak lebih panjang, yang dimana ini merupakan sebuah versi laba-laba dari versinya Andrew Garfield, tepatnya dalam kostumnya Amazing Spider-Man 2 tahun 2014. Nah, kostum ini sengaja dibuat karena Peter Parker versi MCU ini sudah mendapatkan wejangan dari kedua variannya yang jauh lebih dewasa setelah dia udah menghadapi masa kelamnya sebagai bentuk transformasinya menjadi the truly your friendly neighborhood Spider-Man. I'm really sorry that I dragged you into this, but you have to go home now. I lost Gwen. She was my MJ. I just don't want you to end up like me. It took me a long time to learn to get through that darkness. Lalu kita beralih kepada jaring di kostumnya yang sudah mulai timbul, yang dimana kalau kita bandingkan kepada versi Tom Holland di trilogi sebelumnya, itu jaringnya tidak timbul sama sekali dan hanya tampak seperti gambar 2 dimensi saja. Tapi di versi kostum yang baru ini, jarinya sudah mulai timbul ke atas, yang dimana hal ini persis dengan versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield yang kita lihat di filmnya Spider-Man No Way Home sebagai cameo terbesar di MCU Multiverse Saga ini ya. Dan gue yakin ada dari kalian yang bertanya, kenapa Peter Parker versi MCU ini rambutnya udah acak-acakan dan wajahnya udah mulai lesu? Perlu kalian ketahui bahwa Peter Parker versi MCU ini sudah mengalami masa-masa kelamnya. Yang pertama, dia kehilangan pacarnya, si MJ. Yang kedua, dia kehilangan temannya, si Ned. Yang ketiga, dia kehilangan mentornya, Tony Stark, yang tewas di Avengers Endgame untuk menyelamatkan satu universe dari ancaman Thanos. Yang keempat, dia kehilangan Happy Hogan yang sudah melupakannya. Yang kelima, bahkan satu universe Earth 616 sudah melupakan dirinya karena kejadian di filmnya No Way Home kemarin ya. Yang keenam, dia kehilangan On Mai ketika On Mai akhirnya terbunuh oleh pisau glidernya milik Green Goblin varian dari universe-nya Tobey Maguire. Maka dari itu, ini adalah bentuk kisah kelam Peter Parker sebagai Spider-Man yang sesuai kepada versi komik klasiknya. Kelam, brutal, tapi penuh dengan pembelajaran. Makanya kita bisa melihat di rambutnya, wajahnya dibuat seakan-akan tidak terurus dengan rapi dan belajar untuk menjadi dewasa. Oke, mantap lah ya. Dan semua plot kisah ini diambil langsung dari versi komiknya Spider-Man One More Day sampai kepada Brand New Day keluaran tahun 2008.
yang dimana ketika semua orang udah mengetahui siapakah Spider-Man yang sebenarnya, Peter Parker dan juga MJ jadi depresi. Maka mereka minta bantuan kepada iblis Mephisto untuk membuat semua orang lupa kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Tapi sebagai gantinya, Mephisto minta sebuah barang begitu mahal, yaitu dengan cara pernikahannya dengan si Mary Jane akan dihapuskan dan bangkitnya Aunt May dari kondisi sakitnya. Dan Peter akhirnya menyanggupinya dan Mephisto memberikan permintaannya tersebut. Jadi ini sebuah bentuk soft reboot di Spider-Man yang jauh lebih fresh dan juga baru kembali ke era tahun 2010 awal. Lalu kita menambahkan sebuah lagu composing untuk background musik untuk Spider-Man Brand New Day, yang dimana ini merupakan sebuah instrumen lagu dari Spider-Man trilogi MCU yang sebelumnya, yang dimana ini diputar dengan instrumental piano yang perlahan. Nah, sepertinya musiknya dimainkan oleh Michael Giacchino, karena di versi Twitternya dia tampak ngeposting ulang adegan lagu tersebut. Spider-Man's name is Peter Parker. What the? Kemudian nextnya kita akan bahas mengenai web shooternya Spider-Man yang terbaru, yang dimana web shooternya lebih besar dan tampak lebih panjang. Tapi sayangnya hal ini gak disukai oleh para fans Marvel karena web shooternya lebih besar dari biasanya. Kalau gue sebagai fans Marvel ya, gue sih gak masalah sih, karena kan lagi-lagi untuk web shooternya juga tampak lebih elegan dan juga nyambung kepada kostum praktikalnya. Jadi ya masih oke sih seperti itu. Yang dimana mode web shooter ini membuat kita callback kepada versi komik Ultimate Spider-Man keluaran tahun 2000-an awal, yang dimana web shooternya seperti gelang yang dipasangkan kepada pergelangan tangan dan tampak lebih besar daripada versi komik utama di Earth 616 tersebut. Oke, sekarang kita akan berteori liar mengenai adegan ini ya, yang dimana ada fans di luar yang punya teori bahwa Peter Parker akan pakai kostum simbiotnya, yang dimana simbiot Venom ini udah pernah hadir di Earth 616 semenjak kedatangan Eddie Brock yang diperankan oleh Tom Hardy di adegan post-credit scene Spider-Man No Way Home, yang dimana ini akan nyambung kepada kisahnya Spider-Man Brand New Day di MCU, karena ini akan mengambil sebuah latar ketika Peter Parker udah mulai depresi akan kehidupan barunya setelah dia udah mengacaukan mantannya Doctor Strange di filmnya Spider-Man No Way Home. Nah, justru hal ini akan mendatangkan simbiot yang akan masuki tubuh Peter Parker sehingga dia akan berevolusi menjadi The Black Symbiote Spider-Man yang jauh lebih agresif dan juga lebih brutal. Yang dimana hal ini bagi kita callback kepada filmnya Spider-Man ketiga karya Sam Raimi dulu. Jadi ya mengenai plotnya dan bagaimanakah komiknya juga akan dipaskan kepada plot kisah utama di filmnya Spider-Man Brand New Day yang satu ini. Tapi sekarang kita punya sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya simbiot itu akan menemukan Peter Parker sebagai inang utamanya? Gampang sih, dengan cara simbiot itu akan memasuki inang satu ke inang yang lainnya untuk mencari inang yang cocok dan kuat menahan kekuatannya. Yang dimana hal ini udah kita lihat di filmnya Venom Let There Be Carnage. Ketika Venom dan juga Eddie Brock udah berpisah, akhirnya Venom cari inangnya baru untuk bertahan hidup. Tapi masalahnya semua inang itu akhirnya gak kuat dan mereka berakhir tewas dengan cara yang mengenaskan. Makanya ketika dia akan menemukan Peter Parker di versi MCU ini ya, akhirnya dia akan menjadi sebuah sosok yang bernama Spider-Man The Black Symbiote Suit, yang dimana gue sebagai fans pengen sebuah kostum desain yang tampak seperti versi komik klasiknya, dengan laba-laba yang gede dan semua tubuhnya itu hitam pekat dan tampak mengerikan tapi juga keren buat dipakai cuy. Wow, gila sih. Dan kita menemukan ada sebuah rumor dari para fans yang mengatakan kalau simbiot itu bukan kepada Peter Parker tapi akan kepada Scorpion alias Meg Gargan, karena emang Scorpion versi MCU ini udah punya sebuah dendam kusumat kepada Spider-Man semenjak filmnya Spider-Man Homecoming tahun 2017, ketika dia pernah menemui Adrian Toomes di penjara dan dia tanya siapakah Spider-Man yang sebenarnya. Yang dimana hal ini udah pernah kejadian dalam komiknya Marvel Knights Spider-Man issue nomor 10 yang dirilis pada tahun 2005 silam. Yang dimana ada sebuah kisah ketika Eddie Brock dan Venom udah berpisah, akhirnya simbiot itu dijual ke black market oleh mafia dengan penawaran uang yang begitu tinggi. Simbiot itu akhirnya dibeli oleh Meg Gargan
sang ketua geng Scorpion di kota New York melalui sebuah pelelangan yang diatur oleh mafia besar yang bernama Don Fortunato. Dan ketika Scorpion nyatu kepada si Venom ini, maka dia menjadi sosok Venom yang jauh lebih agresif dan tidak dapat dikendalikan. Kalau ini beneran, berarti bisa kita asumsikan kalau ketika Scorpion udah kalah, maka simbiot akan terpisah darinya dan akan menyatu kepada Peter Parker di bagian post-credit-nya untuk menuju kepada filmnya Avengers Doomsday mendatang. Karena kita udah mendapat sebuah bocoran di gasnya Spider-Man Brand New Day, ada bocoran tentang keterlibatan Robert Downey Jr. sebagai Dr. Doom di bulan Oktober tahun 2024 lalu. Berarti ketika Spider-Man udah pakai sebuah black suit simbiotnya akan bertemu face to face dengan Dr. Doom seperti pada gambar fan art yang bertebaran di media internet. Wow, gokil sih. Yang dimana hal ini persis dengan versi komiknya, yang dimana ketika Peter Parker udah pertama kali sebagai The Black Suit Spider-Man itu ada di versi komiknya Marvel Superhero Secret Wars di era tahun 1980-an. It's on our little spider friend. You know, take a picture, slice his throat. You know who he is. Atau enggak bisa jadi simbiot itu bukan kepada Scorpion, tapi kepada Punisher alias Frank Castle yang dikonfirmasi akan debut ke filmnya Spider-Man Brand New Day sebagai bentuk jembatan dari serialnya Daredevil Born Again series ke Punisher solo presentation di Disney Plus Hotstar, yang dimana hal ini udah pernah kejadian di komiknya What If the Punisher Became Venom di tahun 1991 silam. Ketika Punisher mengejar pembunuh keluarganya di gereja, tiba-tiba ada Peter Parker yang berusaha untuk melepaskan kostum simbiotnya di gereja tersebut, dan Punisher langsung kena simbiot itu dan berevolusi menjadi Venom yang terbaru di komik tersebut ya. Tapi ketika Punisher jadi Venom, dia mudah untuk mengendalikannya. Bahkan Venom bisa pakai senjata berkaliber tinggi untuk menghantam dan juga membunuh semua para mafia yang dia incar di komik tersebut. Waduh, makin brutal ya. Apalagi Punisher ketika dia tampil ke filmnya Spider-Man Brand New Day ini, dia udah berjanggut tebal dan udah pakai kostum Punisher penuhnya. Karena hal ini udah pernah kejadian dalam serialnya Daredevil Born Again, yang dimana Punisher udah kabur dari penjaranya Kingpin di bagian post credit scene-nya. You got nothing to make a goddamn pot of coffee in this house. I promised I was gonna get you out of here alive. That's exactly what I'm gonna do. Kemudian nextnya kita menemukan sebuah detail baru yang dimana dari pihak insider udah mengatakan kalau bisa negatif katanya tidak akan muncul dalam filmnya Spider-Man Brand New Day. Nah, coba kita perhatikan, kata tidaknya memakai huruf kapital. Padahal udah jelas sebagian adegan bocor di syutingnya itu ada lambangnya Inner Demons yang merupakan anak buah dari Mr. Negatif, persis dengan versi komiknya dan bahkan versi game PS4-nya. Dan juga plotnya diambil langsung dari komiknya Brand New Day, yang dimana villainnya itu adalah Mr. Negatif alias Martin Lee. Itu benar-benar sangat mencurigakan, karena biasanya Marvel kalau udah mengatakan tidak berarti fix dia pasti akan muncul. Contohnya di bagian Spider-Man No Way Home, yang dimana mereka pernah mengatakan kalau Andrew Garfield tidak akan muncul ke filmnya Spider-Man No Way Home. Tapi kenyataannya dia udah muncul duluan cuy. Lalu di filmnya The Fantastic Four First Steps kemarin, yang dimana Matt Shakman juga mengatakan kalau film ini tuh tidak akan fokus kepada cameo. Tapi kenyataannya film ini itu ada banyak banget cameo. Ada Giganto, ada Mole-Man, ada juga Matt Tinker, dan juga ada si Red Ghost. Semua itu muncul men. Bahkan kepada Dr. Doom versi RDJ juga muncul ke bagian post-credit-nya Fantastic Four First Steps yang satu ini. Makanya kalau misalkan Marvel ngomong tidak, berarti artinya kebalikannya cuy. Waduh, udah tau pak semua marketingnya. Waduh, gokil sih. Kemudian nextnya kita menemukan sebuah adegan ketika Spider-Man yang mengejar sebuah mobil mewah hitam di depannya. Bisa jadi orang itu adalah Mr. Negatif alias Martin Lee yang menjadi film utama di filmnya Spider-Man Brand New Day, karena emang dia merupakan mafia Tiongkok yang punya kepribadian ganda antara dia si Martin Lee dan juga Mr. Negatif.
Sama halnya dengan si Bruce Banner dan juga Hulk, serta Moon Knight dan juga 3 kepribadiannya, ada Mark Spector, Stephen Grant, dan juga Jake Lockley. Atau bisa jadi isi mobil itu bukan si bicara negatif, tapi itu adalah si Wilson Fisk alias Kingpin yang menjabat sebagai wali kota New York yang sangat korup, yang dimana hal itu udah pernah kita lihat di serialnya Daredevil Born Again series. Karena kita bisa melihat mobilnya tampak mewah, tampak bersih, dan juga seperti kayak mobil dinas pemerintahan, yang dimana mungkin saja itu adalah si Wilson Fisk alias Kingpin, yang dimana mereka berdua akan debut dan juga fighting bersama sebagai hero dan juga villain yang sangat ikonik banget di dunia komik Marvel, cuy. Wow, akhirnya it's happening, man. Spider-Man dan juga Kingpin akan saling bertarung satu sama lain. Wow, mantap nih, gila. Dan semoga saja hal ini akan kejadian di filmnya Spider-Man Brand New Day sebagai bentuk pembukaan pertama trilogi MCU baru untuk kita Spider-Man sebelum kepada filmnya Avengers Doomsday dan juga Avengers Secret Wars. Woo, gokil, gila. We ready? Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.